Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا ورسولا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. ربنا فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. ربنا افتح لنا فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah, hamba-hamba Allah yang saleh, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menanti dan mengharapkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan yang kita lakukan, dengan kebiasaan menjaga salat subuh berjamaah di masjid ini, berupa ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Semoga kita bisa istiqamah dalam ibadah kepada Allah dan bisa menjalani amanah kepemimpinan dalam menebarkan rahmat bagi semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Seyogyanya menurut jadwal saya menyampaikan tausiah di waktu malam nanti setelah maghrib. Tapi qadarullah, ya, hari ini hari yang atau saat yang penuh keberkahan, ya, ternyata Ustadz yang dijadwalkan ya berhalangan hadir. Kita doakan semoga kita selalu dalam kebaikan, selalu dalam keselamatan, selalu dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam suasana tahun baru, biasanya kita diingatkan untuk melakukan muhasabah. Sekalipun seharusnya muhasabah itu dilakukan setiap saat, setiap hari. Tapi ya,
momentum beralihnya tahun itu mengingatkan kita bertambahnya usia kita. Peringatan ya, atau muhasabah awal dan akhir tahun tentunya spektrumnya lebih luas lagi. Tidak sekedar muhasabah nafsian ya, muhasabah diri pribadi saja, tapi ya spektrum diperluas ya menjadi muhasabah terkait ya, sukses ya, kehidupan sosial bermasyarakat, kehidupan bernegara, bahkan ya terkait peradaban ya, semesta alam. Karena memang kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini diberi amanah yang besar, amanah yang luas, amanah yang sebelumnya ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi mereka enggan ya menolak ya amanah tersebut karena takut mengkhianatinya. Maka amanah itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan skenarionya ya dibebankan ya, di atas pundak kita manusia. Dan ini adalah suatu penghormatan, ini adalah suatu keistimewaan, karena di samping amanah yang besar ya, di sana ada derajat yang tinggi ya. Amanah kepemimpinan ya, di dalam kita menjalin amanah kepemimpinan di sana ada derajat yang tinggi, yang kisahnya ya, takdirnya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah menceritakan penciptaan diri kita, ada satu momen yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala telah dengan takdirnya ya meninggikan ya derajat kita lebih dari malaikat dan jin, dari makhluk malaikat dan jin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ya. Maka ketika kami telah menyempurnakan penciptaan manusia dan kami tiupkan ya kepadanya ruh dariku ya, faqa'u lahu sajidin, maka ya malaikat dan jin diperintahkan untuk ya sujud ya. Nah, informasi ini ya tentunya menjadi ayat yang penting untuk kita ambil ya pelajaran ya, secara potensi kita ya bisa ya mendapatkan ya karunia ini. Di samping derajat yang tinggi, Allah juga ya memberi nikmat karunia yang banyak ya, di nikmat karunia yang kalau kita mau menghitung ya itu enggak unlimited gitu. Jadi tumpah ruah itu banyak, enggak terhitung. Dan ini ditegaskan di banyak ayatnya gitu kan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oh, atau ini wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat karuniaku ya, maka enggak akan mencapainya ya. Atau di ayat yang lain yang lebih detail lagi, alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard ya. Jadi akhir ayat ini dikatakan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Tidakkah engkau perhatikan bahwa kami, kata Allah, telah menundukkan bagimu apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi ya. Jadi Allah telah tundukkan nih ya, seharusnya kita ya bisa mengendalikannya kan gitu ya. Dan kami sempurnakan bagimu wa asbagha alaikum ni'amahu, nikmat karunia ya zahir dan batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Nah ini dia. Jadi
tiga keterangan ini penting untuk kita mengenal ya sejati diri kita, siapa kita gitu kan ya, karena kita hadir dan dilahirkan ke dunia ini kan bukan karena mau kita ya, ada skenario sang pencipta yang harus kita fahami, kita ngerti untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kita. Untuk apa kemudian Allah melebihkan dan mengutamakan kita daripada makhluk Allah yang lainnya? Ini muhasabah yang penting. Ketika kita mendapatkan ya peringatan dan pelajaran, mendapatkan hikmah ini ya, maka insya Allah akan terjadi perubahan besar dalam kehidupan kita ya, akan ada kemanfaatan yang lebih banyak yang bisa kita berikan karena kita ya bisa menjalani hidup ini sesuai dengan skenario-nya ya, sesuai dengan maksud dan tujuannya. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang menciptakan segala sesuatu makhluknya di bumi, di langit ya, di mana saja ya. Ya, dan kalau kita perhatikan ya, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana aja, yang nyata ataupun yang gaib gitu kan, yang kalau kita hitung jumlahnya ya sangat banyak ya, tak terhitung, jumlahnya tak terhitung dalam hitungan kita ya. Luasnya, teritorialnya juga sangat luas, tak terbatas ya, jenisnya juga sangat banyak gitu kan, besar nggak terukur ya. Ya, kecil nggak nampak ya, luas tak terbatas. Itu ternyata ya, kalau kita tafakuri, kita lihat, kita renungkan, segala sesuatu ciptaan Allah itu ada dalam satu tatanan ya, satu kesatuan ya, sistem. Karena keberadaan mereka satu dengan lainnya itu ada ya, kaitan ya, terbangun secara munazzaman wa mutarabitan, terstruktur. Maka dalam ilmu apa namanya pengetahuan ya, kita mengenal ada istilah ekosistem ya kan, itu. Ini menjelaskan ya bahwa sang pencipta ya itu adalah ya satu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu ya, itu ada maksudnya, ada tujuannya, ada ketetapan ya, tugas dan fungsinya ya, sehingga alam semesta ini ya nampaknya dalam satu kesatuan ya, tatanan dan sistem yang sempurna ya, teratur, seimbang gitu, bergerak secara serasi. Farji'il basara hal tara min futur, maka lihatlah, perhatikanlah berulang kali, farji'il basara hal tara min futur, sampai matamu lelah dan letih, kau tidak mendapati pada penciptaan Allah itu sesuatu yang kurang, yang cacat. Nah, maka ketika kita mendapati ya, kenyataan ini secara fakta di dalam penciptaan alam semesta ini, termasuk ya, keberadaan kita di dunia ini gitu ya, kita mendapati banyak ya ayat yang berulang kali Allah mengingatkan ya, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya secara main-main. Ma khalaqnahuma illa bilhaq, tidaklah kami menciptakan keduanya, apa saja termasuk diri kita ya, kecuali dengan hak. Nah, dalam muhasabah kita harus tahu nih hak ini ya, hakikat ya, keberadaan kita. Setelah kita mengenal diri kita, tahu sejati diri kita, nah kita kenal sekitar kita ya, sanurihim ayatina fil afaq,
dan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di seluruh penjuru, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas bagi mereka, ya, nampak nyata bagi mereka bahwasanya Allah, Al-Quran, ya, para nabi, ya, malaikat, ya, hari kiamat, ya, seluruh arkan, ya, dari rukun iman itu hak benar. Nah itu dia. Nah ini muhasabah kita seperti itu, ya, bahwa kita, ya, ini adalah makhluk, ya, yang dilebihkan, dimuliakan dengan derajat yang tinggi, nikmat yang banyak, ya, amanah yang besar. Ini bukan kaleng-kaleng, ya. Ya. Jadi ini kita apa namanya, kita pahami dan kita wujudkan skenario itu, ya, kita aktualisasikan, karena memang, ya, nggak ada di antara kita ini yang memang merencanakan, punya keinginan untuk hari ke dunia ini. Hidupnya kita ini seutuhnya juga adalah karunia dari Allah. Kita hanya merasa hidup, hayat, gitu kan. Yang maha hidup, hayyun, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita temukan nih hayat dan hayyun, temukan diri kita dengan Allah sang pencipta kita, gitu. Sehingga kita, ya, bisa sukses menjalani, ya, hidup ini. Jadi apa hakikat penciptaan diri kita, ya, yang harus kita apa namanya ambil pelajaran adalah, ya, untuk melaksanakan ibadah. Ya, tegas ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Kadang ayat ini kita ambil secara spesifik, ya, untuk diri kita. Padahal ayat ini digandengkan, kan, jinna wal insa. Ya disebut jinna dulu lagi. Ya. Tapi konteksnya, kebersamaan sesama makhluk manusia dan jin ini, ya, itu ada di dalam aktivitas dalam majelis, ya, ya'budun, dan mereka beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi guyonannya itu kalau misalnya, gitu kan, ya, kita beribadah kepada Allah, bertahanus, berasyik masyuk, ya kan, ya. Ketika Allah hadirkan kita ada bersama mereka, ya, namanya ada dalam satu apa namanya sosialita, komunitas, kebersamaan, gitu kan. Dan sunnatullahnya, ya, ketika kita bersama, ya, yang lain harus diangkat, salah satu jadi pemimpin, jadi imam. Jadi kalau kita jalan musafir, ya, dalam hadis, gitu kan, ya, berdua, ya, tunjuk salah satu jadi imam, bertiga, berempat, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita dalam ibadah yang kita jalani, ya, ada bersama mereka, ya, siapa yang mendapat SK jadi imam, ya kita. Ya. Nah, pengalaman itu, ya, pernah enggak, ya. Jadi kalaupun enggak pernah, jangan diingkari, ya, bahwa dimungkinkan, ya. Ya, secara positif thinkingnya, secara tadabburnya, ya, kita bisa ambil ini bahwa jejaring, ya, bahwa apa namanya amal jama'i dalam beribadah kepada Allah itu, ya, spektrumnya luas, ya, tidak sekedar di masjid tapi di luar masjid, tidak dalam kerangka keluarga, masyarakat, negara juga, tidak semata dalam konteks, ya, komunitas, ya, antar manusia saja, tapi bisa juga antar makhluk yang lainnya. Oke, ya, satu-satu, ya. Jadi pertama, ya, hakikat pertama, keberadaan kita ini diciptakan Allah untuk ibadah. Maka muhasabah kita, ya, untuk mengukur seberapa besar sukses kita menjalani hidup ini, dilihat seberapa kita sukses, ya, sempurna menjalani ibadah ini, kan gitu aja.
Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba, bantulah hamba. A'inni ala dzikrika, untuk bisa selalu mengingatmu, untuk bisa mensyukuri nikmat karuniamu. Nah, kalau kita ini bisa menjaga selalu dalam kondisi mengingat Allah, selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa bersama Allah dalam amal, usaha, aktivitas, perjuangan kita, beramal bersama Allah Subhanahu wa taala, meyakini benar wallahu ma'akum aina ma kuntum, bahwa Allah bersamamu di mana kamu berada. Ini udah sukses pertama ini. Yang kedua, ya, minta pada Allah supaya bisa mensyukuri nikmat karunia-Nya. Di sana ada kaidah, ada sunatullah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita sukses, ya, kalau kita bisa mensyukuri nikmat, ya, sunatullahnya nanti akan, ya, bertambah nikmat itu. Maka zikir yang selalu kita baca dalam tawaf, dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, dalam menjalani waktu 24 jam itu, kita sebenarnya kan lagi tawaf nih kan, ya, kemudian kita berzikir dengan tasbih subhana rabbi al-a'la, subhana rabbi al-azim. Di sana ada harapan, di sana ada, ya, peningkatan. Ya, ketika kita bertasbih kepada Allah dengan asma al-ali, ya, subhana rabbi al-a'la, berarti kita memiliki harapan, ya. Di sana ada ekspektasi, ya, derajat, ya, makom, ya, tingkat, ya, kemuliaan, ya, yang lebih tinggi. Nah, kalau kita ingin naik derajat kita, ingin bertambah mulia, ya, ingin meningkat makom, ya, kedudukan kita di sisi Allah dan di sisi makhluk yang lainnya, ya, meningkat, ya, kepemimpinan, ya, amanah kepemimpinan, ya, maka bertasbih ini subhana rabbi al-a'la, ya. Jadi kalau kita zikir di sana ada iman, kita beribadah di sana ada iman, ya, dan harapan, itu yang membuat aktivitas kita, ibadah kita bermanfaat. Jadi selalu hadirkan dalam seluruh amal ibadah, amal soleh kita ada iman, ada keyakinan, ada harapan, gitu, maka akan dapat manfaat. Tidak sekedar beramal tanpa iman, beramal tanpa harapan. Maka saat kita, ya, lagi bertasbih subhana rabbiyal a'la, ya, kita meyakini Allah itu subhana, ya, maha suci dari segala sifat-sifat makhluk. Maha suci Allah, amma yasifun. Subhana man lahul asma'ul husna was sifatul ulya, subhanahu wa ta'ala amma yakulu zalimuna uluwan kabira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atau tasbih di akhir surat Yasin ini, fa subhanallah biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ketika tasbih di ayat ini, ya, sebenarnya menunjukkan, ya, tingkat, ya, ma'rifat, tingkat pengenalan, tingkat keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita, ya, berzikir dengan asmanya itu kan, ya, ya, kalau dalam praktek kita sering dengar, ya, buka YouTube nih, zikir asmaul husna, maka kita ada mendapatkan, ya, zikir asmaul husna dengan, ya, huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, gitu kan, diperhatikan. Tapi ada kita lihat yang bacanya lain lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, gitu.
Ada satu lagi ya, tapi nggak ada ya. nggak ada yang kita dapati ya. Membaca Asmaul Husna itu dengan diawali bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah al-malikil quddus. Bismillah as-salamil mu'min. Nah, itu. Jadi kita diwariskan ya ilmu ma'rifat kepada Allah dengan asmanya. Dari jalur ya hadis Nabi SAW kita dikenalkan 99 asma. Cara memzikirkannya, membacanya dengan iman ya kita bedakan. Ya, tadi cara membaca yang pertama tadi huwallahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Nah, seterusnya ya. Ini kita akhirnya kita tutup dengan subhanamallahul asmaul husna. Ya. Awalnya gimana? Awalnya kita ya baca ayat surah Al-Hasyr itu huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaiminul aziz dan seterusnya. Ya, jadi sebagai pengetahuan nih ya. Asmaul Husna itu kita dapati ya 99 dari jalur hadis. Kedua, cara membacanya itu ya kita tahu pasangannya gitu ya. Ya, kita tahu pasangannya supaya ada pengertian, pemahaman, menghayatkan gitu. Ar-Rahman pasangannya Ar-Rahim. Ya, jadi urutan itu sebenarnya menjelaskan ada pasangannya itu di situ. Sekalipun nanti ya di dalam konteks ayat ya bisa berbeda. Maka kita akan mendapati hasanah ya al-asmaul husna dalam susunan ya sejumlah 99 dari jalur hadis ya. Ada kita dapati nanti ya zikir asmaul husna dari ayat-ayat Al-Qur'an ya. Sebanyak ya 80 pasang itu ya, kita harus tahu itu ya. Jadi kalau tauhid kita bangun ya dengan kalimat la ilaha illa huwa ya, tidak ada Tuhan kecuali dia ya. Siapa huwa itu? Adalah Allah, huwa Allah alladzi la ilaha illa huwa gitu kan. Baru kita kenal dia itu Ar-Rahmanur Rahim. Pasangan pertama Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min ya. Jadi ini pasangan-pasangan yang sempurna ya, melengkapi sempurna, menyeluruh. Jadi gambaran ayat, gambaran ad-din yang syamilah, menyeluruh, kamilah, sempurna ya, mutakamilah, integral ya, itu ada dalam pasangan asma ini. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang ya. Al-Malik yang maha menguasai, merajai, Al-Quddus yang maha suci. Sejatinya raja itu nggak ada tandingan. Sejatinya raja itu nggak ada yang menandingi, apalagi menguasai dia. Suci dalam makna segalanya ya gitu. As-Salamul Mu'min, As-Salam ya yang maha menyelamatkan, Al-Mu'min yang maha memberi keamanan. Satu paket kan, itu caranya. Nah kalau kita baca ini ya dengan basic landasan kalimat tauhid la ilaha illa huwa ya, maka ya masuknya ya di ayat Al-Hasyr yang terakhir itu. Kemudian kita masuk zikir Asmaul Husna dengan Ismul A'zam wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Aziz Al-Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Ternyata pasangan asma itu ya ada yang 2 asma, 2 ismun ya, ada yang 3.
Jadi kalau saya hitung dari 99 itu ya apa namanya, ada yang dua pasangan terdiri dari dua ismun, dua nama itu ya, itu ada 46 ya. Ya. Kemudian yang 3 ada 7 ya. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, Al-Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaq, Al-Fattahul Alim. Kalau cara baca begini enak tuh, masuk ke akal pikiran kita, masuk ke hati perasaan kita, masuk ke jiwa ya penghayatan kita, sehingga muncul pikiran-pikiran ya cerdas ya, sehingga muncul rasa aman, rasa mutmainnah, sehingga muncul kesadaran yang hebat, yang dahsyat. Terpanggil kita dengan ayat ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir ya, sampai kita kepada ya sempurnanya ibadah ya, dan sempurnanya amanah ya. Nah seperti itu ya. Jadi kita berzikir, berdoa, beribadah apapun, di situ ada iman. Iman dibangun dengan kalimat tauhid, la ilaha illa huwa. Gimana kita bisa mengenal Allah? La ilaha illa anta. Gimana kita bisa mencintainya? La ilaha illa ana ya, fa'budun fattakun. Bagaimana kita bisa ya beribadah sempurna kepadanya, mengikutinya ya, mentaatinya, taat dan takwa kepadanya. Nah, itu dia. Ini tanggung ya, lagi jelasin Rasulullah sekalian aja ya. Nah maka lagi bicara tasbih nih, menutup tasbih ya zikir asma yang pertama ini ya dengan subhana mallahul asmaul husna. Maha suci dia yang memiliki nama yang bagus ya, dan sifat yang tinggi. Nah gitu. Nah kalau yang kedua ya, dari tauhid, landasan tauhid, la ilaha illa anta ya, kita masuknya dari ayat ya, zikir asmanya dari ayat walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang bagus, maka berdoalah menggunakan namanya. Nah, dari sini kita ya masuk kepada zikir asmaul husnanya, itu dari ismul azam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha suci Engkau. Sungguhnya aku ada dalam kegelapan, ketiadaberdayaan. Aku berhajat memohon kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Quddus, ya Salamu, ya Mu'min. Enaknya kalau kita berdoa dengan Asmaul Husna itu, deskripsi harapannya, desain kebutuhannya itu udah ada. Jadi kalau kita manggil dia ya Rahman, artinya kita menghajati apa? Harus ada harapan apa? Mohon ya apa rahmatnya, ya kasih sayangnya. Ya Rahman irhamna, ya Rahim ya, minta ya, inna nas'aluka hubbaka, ya Allah aku mohon kepadamu cintamu ya Allah ya. Ahyi qalbi binurika wa aqimni bisyuhudika wa arifni tariqa ilaika. Itu harapannya itu ketika kita memanggil dia ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Quddus, wahai yang Maha Raja. Tu'til mulka man tasya, engkau berikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau cabut kerajaan, kekuasaan, jabatan dari siapa yang kau kehendaki. Ya kan? Jadi kalau kita ingin kerajaan jangan tanggung-tanggung, bukan sekedar minta jabatan ya. Harapan kita besar, gedein, karena memang skenario penciptaan diri kita dilahirkan di dunia ini untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadi khalifahnya, bukan sekedar ya wakil rakyat, mandataris, mandat rakyat, bukan, tapi menjadi wakil Allah. Masya Allah, kan gede itu ya,
Jadi gedein harapan kita. Dan itu hanya akan bisa kita bangun dengan iman, dengan keyakinan. Maka kita lagi sholat dengan takbir berapa kali setiap rakaat itu, Allahu Akbar, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu Rabbaka kabbira, agungkanlah, besarkanlah. Coba kita baca ayat ini dengan tafakkur, lihat tuh huruf yang menyusun ayat, wa rabbaka, dan Tuhanmu kabbira, besarkanlah, Rabbaka kabbira. Apa yang bisa didapat, Pak? Rabbaka kabbira. Rabbaka terdiri dari berapa huruf? Huruf apa saja menyusun Rabbaka? Rabbaka, ya. Kabbira, kabara. Seakan-akan gitu kan. Ya, ini menguatkan, mengokohkan, ya, aktualisasi bisa terjadi apa yang sudah menjadi qadar, ketentuan Allah menjadikan kita ini sebagai khalifahnya, wakilnya, akan gitu, menjadi khalifahnya, ya, penggantinya gitu ya, pemimpin di bumi ini. Ya. Jadi seakan-akan ya tadi ya, ini bahasnya seakan-akan ya, karena maha suci Allah dari penyerupaan, dari perumpamaan gitu ya. Rabbaka kabira itu seperti kita lagi bercermin, ya kan, ya, wajah di cermin itu adalah wajah kita, tangan kanan kita ya di cermin jadi tangan kiri gitu ya. Ini pelajaran bisa kita ambil, bahwa kita bisa mengambil posisi sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bisa ya mengambil posisi ya sedekat-dekatnya yang disebut jelaskan dalam ayatnya, fa inni qarim. Allah menyatakan ayat ini kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku bertanya kepadaku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maksudnya aku dekat. Jadi konteks ayat ini itu adalah bicara kepada kita, ya. Jadi semakin dekat kita kepada Allah, semakin hebat gitu. Semakin kita dekat kepada Allah, ya semakin besar kan gitu. Maka takarublah, dekatlah, ya. Tidak sekedar berhenti pada tingkatan ayat ini, fa inni qarib, naikin lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya, kami lebih dekat dari urat lehermu, bahkan sempurnakan, wa kana Allah bikulli syai'in muhita, udah nggak ada jarak lagi. Kalau nggak ada jarak lagi, ya nggak usah pusing-pusing ya, atau berdebat dengan mengambil makna dari wa kana Allah bikulli syai'in muhita dalam konteks kita membangun iman kita, keyakinan kita. Gimana sih suasana hamba yang nggak ada jarak lagi dengan Allah itu? Ya artinya dia terpimpin, terbimbing, terjaga, tertolong. Orang-orang yang ngambil posisi ya selalu beramal bersama Allah, dengan Allah, karena Allah, kembali kepada Allah semuanya, begitu tuh. Orang-orang yang beramal lillah, ya, itu terjamin dia. Dengan apa Allah menjamin, menggaransi mereka? Satu, dengan pertolongannya, dengan dukungannya, dengan pembelaannya, dengan perlindungannya, dengan apalagi solusi jalan keluar, dan ya, dengan rizki yang tiada terduga. Ini bertebaran ayatnya. Jadi seakan-akan ya kita tergaransi, terjamin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Fa huwa hasbuh itu adalah garansi, jaminan. Nah, kita pengen tahu apa Allah menjamin garansi kita. Itu ternyata ayatnya banyak itu. Ada pertolongan, wa kana Allah An-Nasr, ya, kalau di ayat itu disebut An-Nasr, pertolongan. Ad-Dawafi, pembelaan. At-Ta'yid, dukungan. Al-Ismah, ya, perlindungan. Mahraja, ya, jalan keluar. Rizku,
min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak yang tak terduga. Ini kan semuanya hal-hal yang amat sangat kita butuhkan di dalam perjuangan kita, di dalam kerja usaha kita untuk mencapai harapan yang besar, harapan yang tinggi. Ketika kita bisa memasrahkan semua urusan kita dan dengan yakin kita mendekatkan diri, itu semua terjamin. Nah ini ya. Kemudian yang ketiga, kita terinspirasi itu dengan ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebentar dulu. Yang tadi yang kedua ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampai selesai tadi ya. Ingat bacanya dengan pasangannya ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Quddus, ya Salamu ya Mu'min. Karena kalau kita membaca asma-asmanya itu di sana ada kesempurnaan, keluasan, kesempurnaan syamilah, kamilah, mutakamilah. Nanti ditutup selalu dengan zikir asma itu dengan tasbih. Nah tasbih yang kedua ini kita tutupnya dengan ayat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Yang cakep ini berarti yang pertama kan dengan iman dan keyakinan Allah dekat, la ilaha illallah. Yang kedua dengan keyakinan Allah lebih dekat dari urat leher, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang tiga, kita yakin iman bahwa dengan kalimat tauhid la ilaha illa ana, ketika Allah mengatakan tidak ada Tuhan kecuali saya, berarti kita dengan Allah nggak ada jarak lagi gitu kan. Maka ini bisa kita ambil zikirnya dari zikir Asmaul Husna itu dengan ambil inspirasi ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita bisa masuk zikir ini dengan Ismul Azam Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nanti kita ulang lagi dengan bismillah, bismillah ar-rahmanir-rahim, bismillah al-malikil quddus, bismillah as-salamil mu'min, atau gabung aja di satu sekali bismillahnya, bismillah ar-rahmanir-rahim, al-malikil quddus, as-salamil mu'min, al-muhaiminil aziz, gitu. Maka tutupnya dengan tasbih, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka itu jadi kita beramal dengan yakin itu seperti itu. Kalau menggunakan yang pertama dengan basic landasan tauhid la ilaha illallah, doa kita itu nanti akan terbangun dengan husnuzan, baik sangka pada Allah. Yang kedua berupa yang muncul itu adalah harapan, yang muncul adalah harapan, cita-cita, visi gitu kan. Kalau doa kita itu di atas landasan tauhid la ilaha illa anta, yang muncul itu adalah keinginan. Bedanya harapan keinginan, kalau harapan kan masa depan, visi, goal. Nah kalau keinginan itu apa namanya? Kalau harapan itu misi, kalau keinginan itu misinya, jangka pendeknya kan gitu. Jadi ada harapan, ada keinginan, ada kenyataan. Kalau harapan keinginan itu mau diwujudkan dengan kun fayakunnya, zikirnya pakai zikir yang ini, kan? Yang di atas ladar keyakinan bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu. Yakin kita dengan Allah itu nggak ada jarak lagi, Allah benar-benar mengawasi, mengetahui, innahu alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dadamu. Bukan kita yakin sekali Allah mengetahui perbuatan kita, tapi Allah tahu dalamanmu gitu kan. Innahu alimum bidzatis sudur, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah tahu awal akhir kita, zahir batin kita. Maka sikap terbaik dalam iman kita tawakal. Nah tawakal hanya bisa dibangun dengan takwa gitu. Maka ayatnya kan gabung
Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bagaimana kita menyempurnakan ibadah kita dengan takwa? Bagaimana kita ya menyempurnakan ya, amanah ya dengan tawakal? Karena amanah yang Allah berikan ya, perjuangan yang harus kita jalani itu besar sekali. Ya, jalan risalah, jalan dakwah itu adalah jalan yang diliputi dengan karakter yang siqalul a'ba, ya, berat bebannya, tulut torik, ya, panjang perjalanannya, ya. Kasratul aqabat, banyak rintangannya. Ya, di sana ada musuh, di sana ada fitnah, di sana ada kekurangan, keterbatasan sumber daya, ya. Di sana ada makar, wah luar biasa. Ya, maka untuk bisa menyempurnakan dalam menjalani amanah Allah SWT, sikap terbaik itu adalah dengan dengan tawakal, ya. Menyempurnakan ibadah dengan takwa, menyempurnakan amanah dengan tawakal, ya. Insya Allah nanti kita bedah ya bagaimana zikir ya tawakal, ya. Zikir dan doa tawakal yang harus kita ulang-ulang, kita baca berulang kali supaya kita mencapai makom tertinggi, makomul ulia yang memang sudah Allah sediakan, ya, seperti itu. Karena seberapa tingkat makom derajat kita itu akan menentukan kemampuan kita juga, ya. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi begitu caranya. Jadi bagaimana kita beribadah, berzikir, berdoa, ya, hadirkan keyakinan, ya, kemudian ada harapan di sana. Jadi kembali lagi, ya, muhasabah kita, ya, bagaimana kita sukses dalam menjalani hidup ini, ya, adalah ya menyempurnakan ibadah, ya, dengan takwa, ya. Kemudian bagaimana kita sukses dalam menjalani amanah Allah Subhanahu wa taala itu dengan tawakal, ya. Dan di antara dua itu ya semua ya situasi kondisi, semua kejadian peristiwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah ujian. Jadi nanti muhasabah kita ya awal akhir tahun itu ada 3 ya. Satu, seberapa sempurna ibadah kita, seberapa sukses kita menjalani amanahnya. Yang ketiga, seberapa kita ya bisa menjalani ujian ya dalam kehidupan ini. Ujian itu ya banyak istilah Al-Quran, ya. Ya, secara umum dengan istilah musibah, ma asaba min musibatin ya illa biidnillah. Jadi musibah itu adalah segala situasi kondisi, baik buruk, sakit sehat, lapang sempit, apapun ya yang ada terjadi kita alami itu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita merasa diuji Allah dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang sempit, hal yang bermasalah, tidak. Kelapangan, kekayaan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu Rasulullah SAW memberikan guidance bagaimana kita lulus dalam menjalani ujian kehidupan ini, bisa sukses mensikapi situasi kondisi apapun kita alami, ya, dengan hadisnya ya, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib urusan orang beriman itu. Ya, kenapa? Inna amrohu kullahu khairullah, semua urusannya baik-baik aja. Jika dikasih kenikmatan, kekayaan, kelapangan, kesehatan, apapun yang baik-baik, dia bisa bersyukur. Ketika dia mendapati masalah, kesulitan, kesempitan, kekurangan, dia bisa bersabar. Nah, itu dia. Ya, maka insya Allah yang muhasabah awal akhir kita pahami awal itu adalah gimana kita memahami awal kita, ya, itu dari mana? Innalil, dari Allah, akhirnya kembali kepada Allah, ya. Awalnya kita dari surga, kembali ke dalam surga. Ini bisa kita jalani ya, dengan kemenangan. Maka itu ada ayat menarik ya untuk kita zikir ini. Wassalamu alayya, keselamatan atasku, yauma ulidtu,
pada hari kelahiranku, wa yauma amutu, pada hari kematianku, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari kebangkitanku. Nah, jadi akidah kita ya, keyakinan kita, iman kita itu harus dalam menapaki jalan kehidupan ini, dalam menjalani skenario ya yang Allah sudah tetapkan. Kita ini hidup ya dalam perjalanan yang panjang. Sebelum ke dunia kita sudah menjalani berapa fase ya, ada alam ruh, alam rahim ya, lahir ke dunia, nanti masuk ke barzah, kematian, pintunya kematian, masuk ke mahsyar ya, kebangkitan, masuk ke dalam surga atau neraka ya, itu dengan kita harus melalui sirat ya, seperti itu. Nah, jadi kita harus mengambil ya dalam muhasabah, biar muhasabah kita kenceng ya, kuat, kokoh ya, ambil peringatan di 3 momen ya penting perjalanan hidup kita ini. Momen kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Di sana ada ya penjelasan dari banyak ya hadis Nabi SAW. Waktu dalam Al-Quranul Karim banyak menjelaskan situasi kondisi ya yang harus kita ingat-ingat, kita khawatiri, kita takuti saat di 3 saat momentum ini. Nah, kita biasanya ya memperingati hari kelahiran aja gitu, hari kematiannya ya enggak kita ambil peringatan, apalagi hari kebangkitan. Nah, 3 hal ini di sana banyak hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang harus kita mitigasi gitu kan. Misalnya kematian, di sana ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah ya. Setelah kematian di sana ada barzah ya, kita lihat ya barzah, coba renungkan ya, kita masuk ke lubang kubur sendirian, gelap ya, sempit, ada juga nanti cacing, ada segala macam gitu ya. Itu kan seharusnya menyentuh tuh jiwa kita. Ambil peringatan itu ya. Di kubur bisa menjadi taman surga, bisa menjadi lorong bisa menjadi taman jadi lorong, bisa jadi taman surga ya, atau lorong neraka, seperti itu. Di mahsyar ya, semua kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak saling mengenal ya kan. Semua merasakan ketakutan yang luar biasa, berdiri di atas lutut ya, menunduk ya. Yauma yauma yang pada hari di mana yauma yafirrul mar'u min akhi ya, semua lari ya, semua menjauh ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi, setiap orang berlari atau menjauh dari saudara yang nggak kenal ya, dari terhadap orang-orang terdekat di dunia ini aja nggak kenal ya. Itu mencekam situasinya. Nah, ini efektif ya kalau kita renungkan, ambil muhasabah, kemudian buat komitmen, bangun harapan besar bagaimana kita bisa husnul khotimah, dilapangkan kubur kita, disinari dengan cahaya di kubur kita, dibangkitkan termasuk di antara 7 golongan yang mendapat naungan, menjalani jembatan sirat dengan aman, cepat ya, kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi tazkirah ya untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita, menolong kita, dan tadi ya bagaimana kita mengisi hidup kita ini, muhasabah kita itu ya dengan menyempurnakan ibadah ya, dengan meningkatkan kontribusi peran kepemimpinan kita untuk memberi manfaat ya dalam menjalani amanah Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita senantiasa bisa ya menjalani semua ya ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.